Dimulai ya? Ya, mulai Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Uco Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Ini bukan live ya, gue malu. Kurang gini Pak. Apa? Kurang berwarna menurut gue. Mungkin karena handphonenya kan. Ya juga. Sorry, handphone kamera. Oh, kamera. Kamera emang kurang bagus. Ini Android kan. Kamera lu rusak sih. Iya, tapi panas terus. Jadi ini apa, Pak? Ini bilang ya. tahu. Ya intinya 2022 lah ya. 2022. Ini adalah salah satu apa? Resolusi Bicara Kopi ya. Tapi gue bukan tipikal orang suka bikin resolusi. Lu termasuk kayak gitu gak sih? Gue juga enggak Enggak sih. sih. Gue lebih suka planning bulan per bulan. Udah jelas gitu. Iya. Karena kalau gue tuh mikir apa ya? Kalau resolusi tuh kayak beda-beda orang kali ya. Itu kan beberapa orang tuh punya target tuh ada jangka panjang, menengah, pendek. Kalau gue sih nggak tipikal nggak kayak gitu. Ya kita bukan akal pendek masa. Iya. Gue agak ini. Kali ini lu bisa dengerin kita dengan ada ekspresi. Jadi Iya, lu benar. tahu kalau misalnya gue lagi marah misalnya, mungkin lu terdengar di podcast. Atau misalnya ada gestur-gestur yang nggak kelihatan misalnya. Iya, bener. Biasa itu kalau kita pasti lagi rekaman. Bener. Tapi kalian jangan heran ya, mungkin outfit gue nanti hitam terus kayaknya. Karena gue punya baju hitam banyak. Bukan karena orang. Tapi itu pun menarik Pak, karena gue pernah waktu ke sebuah kedai sore-sore Pak ya. Ya. Pulang kantor kayak gini. Terus di situ bisa dibilang 70% kali ya. Kalau nggak 80% yang datang, baik cowok maupun Baju cewek, bajunya tuh hitam. Iya. Outfit itu selalu hitam gitu. Lu inget kita ke kuburan itu kak? Semuanya pakai baju putih pak. Oh iya. Cuma kita yang berwarna. Kapan Pak? Sama Aulia. Di Oh iya Pak. di kuburan benar-benar malam-malam itu ya. Oh iya. Cuma kita yang pakai baju gue warna biru. Iya, yang cukup cerah ya Iya, warna-warni. Aulia warna Iya, hijau, dia warna merah kan lo. Itu termasuk karena mereka mau ke coffee shop jadi outfitnya itu atau emang lagi gitu ya? Nggak tahu ya, tapi itu bukan malam Jumat kan ya? Enggak Yang- apa, yang malam orang minggu dong yasinan itu. kali gitu enggak? Kalau biasanya baju koko lah. Iya juga sih. Kayak ngeri juga, putih-putih tapi ngopi di kuburan. Takutnya pas kita keluar kita sendiri yang keluar. Iya, nanti cuma kita aja yang berempat. Untuk ketemu Vino kita Pak. Oh iya. Warna-warni. Cukup pede juga di warna-warni. Oke. Jadi untuk episode perdana 2022 ini gimana Pak? Enaknya Enggak gimana? lah. Udah perdana ya? Perdana lah. Kan kita udah ada podcast awal tahun. Oh bener. PAW ya? Ya. Podcast awal tahun. PAT. Udah pada dengerin belum? Nah ini. Nah, itu. Tuh. Jadi itu semacam pembukaan lah bahwa apa ya? Kalau kita ngomong balik flashback ke sebuah tren tuh, bukan ngomongin tren, tapi kalau kita ngomong memang kedai kopi ini, coffee shop lah ya biar enak kita ngomongnya tuh lebih makin semarak. Semarak, ya? Semakin semarak, semakin ramai. Entah itu coffee shop atau apa ya apa sih itu F&B lah ya termasuk. Iya. Itu benar. F&B sih sebenarnya. Makanya kemarin gini ya sih. Kalau kita ngomong kayaknya banyak banget muncul, cuma kayaknya semua combine sama restoran gitu-gitu. Iya betul. Trennya itu ya kecenderungannya di 2021 akhir ke sini nih lebih menonjolkan tempat makan plus ngopi ya. Benar. Benar-benar combine ya. Tapi sepengalaman gue kan akhirnya gue bingung juga ngomongnya. Ya, lu lempar ke gua lah Bang. Enggak sih, pada intinya gini. Banyak juga teman-teman kita, enggak semua ya. Maksud gue tuh banyak gue nemuin masih waktu gue masih jualan bin, rata-rata mereka tuh yang enggak bener-bener kayaknya awam gitu, tapi dia bikin coffee shop gitu. Bikin tempat nongkrong, bikin kedai lah. Oke, Jadi mereka tuh kalau gue bilang sih kayaknya bener-bener
nggak paham gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ngomong bahwa kita ini roastery yang fresh roast bean-nya fresh pasti. Jadi lu mesti PO gitu, sehingga maksud gue di tahun-tahun dulu waktu gue 2013 roasting, gue selalu minta mereka Resting. iya, karena gue butuh 5 hari baru lu order 5 hari gue baru kasih gitu. Karena kita sama-sama di Palembang, di satu kota gitu. Kecuali kayak gue ngirim ke Linggau misalnya, itu pun karena mau makan 2 hari, gue ngomong itu 3 harian gitu. Sehingga ada jeda untuk ke situ. Dan juga kalau dulu gue kayak ngerasa ini salah satu yang memang harus F&B harus punya gitu, buffer stock gitu. Nah, itu. Nah, tapi ini enggak, kita ada Perdi itu sudah kesana udah ngomongin bahwa kita nggak bisa, lo kalau mau lo harus PO gitu. Tapi lagi-lagi nggak juga, dia ngomong ready nggak gitu. Ready gitu. Itu apa? Karena kebutuhan saat itu juga mendesak atau gimana, Pak? Iya, jelas itu pasti dia kebutuhannya saat itu. Cuma maksud gue, pada akhirnya mereka tuh nggak punya sistem yang bener-bener lu harus buffer stock ketika tinggal di hopper setengah kilo atau misalnya di toples lah gitu katakan, atau di tempat penyimpanan lain dia tinggal berapa, lu kan harusnya tahu kapan lu harus ngorder gitu. Bukan sesuatu yang dadakan kayak gitu. Ya itu mungkin kalau gue punya pengalaman tuh dulu ya di waktu flashback waktu gue masih pengedar biji kopi maksudnya. Oh, waktu lu ini ya, Kopi Dewa ya. Nah itu kan beberapa kedai itu juga kayak gitu. Maksudnya, lo hari Jumat cari-cari beans gitu loh. Iya, buat malam. Buat weekend ya kan. Iya, betul, maksudnya, kok bisa lo menjelang weekend yang mana itu adalah saat rame lo kehabisan gitu loh. Iya. Maksudnya harusnya lo udah ready dong dari hari Senin. Katakanlah lo persiapan untuk resting juga lah, apalah gitu misalnya. Iya. Maksudnya, padahal itu sebuah rutinitas. Lu bukan tiba-tiba rame terus habis gitu, enggak. Emang sudah flow-nya kayak gitu. Tapi kok beberapa kali gue menemuin di 1-2 kedai yang sama itu seperti itu. Ya kayak lu nggak membuat perencanaan gitu loh, bahwa lu stok lu bakal habis segini atau toples lu nggak ada forecast ya, ramalan dia rame dalam sementara satu minggu pecah. Sementara lu kan udah jalan beberapa lama, lu udah polanya lah, oh kalau weekend ini nih gitu kan kenceng misalnya gitu kan, toples atau juga weekend ini ada hari libur nih. Iya. Itu harus kan, kalau zaman dulu, kalau sekarang kayak enggak kalau sekarang. Kalau dulu mungkin gitu. Nah kayak gitu, gue tuh ya gue nggak ngerti soal perkopiannya lah pada waktu itu, tapi gue kan paham harusnya lu sedia stok dong gitu loh. Bener, lu harus punya buffer stock. Ada limited di gudang atau di tempat penyimpanan atau mungkin di bar lu. Entah di toples, entah di hopper gitu kan. Itu mungkin nggak cukup juga kan, lu harus punya yang ready banget di bawah. Paling nggak gitu, kalau tinggal 1 kilo atau 1,5 kilo. Sebenarnya mereka harusnya udah tahu bahwa kita ini habis sehari 1 kilo gitu loh. Kalau weekend lu bisa 1,5 kilo. Betul. Kan itu harusnya udah terukur gitu. Tapi itu berdasarkan bukan pengalaman, artinya berdasarkan perjalanan dia ini kan, operasional. Jadi dia kayak akan tahu. Kalau gue dulu itu ada namanya forecast, Pak. Jadi ada forecast. Kalau kita ngomongin pendapatan ya, sebenarnya tuh bisa juga. Jadi kalau forecast pendapatan lu dikasih dalam waktu 1 tahun tuh misalnya. 1 tahun berarti 12 M misalnya. Iya. 12 M tuh kita nggak bisa 12 M itu dibagi 12 gitu, nggak bisa. Oke. Iya kan, karena Januari, Februari, Maret itu kan bulan-bulan sepi. Dulu nggak mungkin ada gitu. Ada ada kurvanya lah. Iya, ada kurvanya. Kapan dia meningkat, kapan dia turun. Jadi laporan kita tuh biasanya kalau forecast kayak gitu pasti di bulan ini budgetnya lebih tinggi. Cuma hasil akhirnya pas 12 M misalnya gitu. Sehingga kita bisa tuh bikin target yang kira-kira masuk akal atau kira-kira mereka mampu atau mereka mampu sedikit dan kita dapat keuntungannya lebih banyak. Betul. Nah sama juga kayak misal lu dalam waktu 1 minggu
weekend biasa sama weekend yang tanggal merah misalnya Iya. gitu. Harusnya kan lu tahu-tahu, oh ini butuh satu, oh di sini gue butuh 3 gitu kan. Atau misalnya mungkin pada suatu ketika ini liburnya terlalu panjang, misalnya libur anak sekolah waktu dulu misalnya kan, sehingga mungkin kalau berdasarkan kebiasaan justru kota lagi sepi misalnya gitu kan, sehingga ya udah lo nggak usah stok banyak gitu kan, lo bisa nah yang kayak gitu. Ya, kalau kopi itu termasuk riskan kan Pak ya untuk sebuah stok. Saya itu barang yang kalau lo keep lama Enggak juga sih, Nggak tergantung juga ya? penyimpanan tetap sama aja. oh iya benar. Jadi gue tuh selalu gitu. Dulu waktu gue 2013, gue tuh sampai ada orang yang pesen dadakan gitu. Gue nggak bisa bilang gitu. Gue bisa lu pesen waktunya 3 hari kalau yang dalam satu kota ya, 3 atau 5 hari lah gitu. Iya. Baru gue kirim gitu. Gue nggak bisa kalau misalnya lu pesen gue kerjain, gue langsung lempar gitu. Iya. Gue nggak mau bilang gitu. Gue tuh sampai berani bahwa kalau lo nggak mau, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi gue jelasin, lu harusnya buffer stok. Gue bilang kayak gini pertama karena kualitas, gue bilang gitu. Gue nggak mau customer lu pada akhirnya males akhirnya ngopi sama di tempat lu, jadi gara-gara balik kembung misalnya atau begang, nggak enak lah gitu. Itu rata-rata kalau masih baru ya, masih restingnya. Baru Iya, selesai roast, betul. fresh. Fresh banget. Dan abis itu kalau lu misalnya sore roasting, terus malam gue nganterin, yang nggak ada krema pak. Belum ya, Belum keluar ya. Terus kedua kalau misalnya lu lebih banyak robusta tuh di Iya. dalam ya, itu bener-bener kayak ada peta gitu pak, ada krema yang keras gitu ya, lu paham nggak? gitu. Pernah kan lu lihat ya? Iya. Nah, itu sebenarnya totally sebenarnya itu masih resting. Biasanya itu ada di robusta. Dan lu juga nggak bisa ngelatih sebagus itu kalau lu habis resting, tenggelam dia jadinya, kemakan gitu, keisep. Jadi, tapi memang beberapa mungkin ya, gue sudah membayangkan ketika misalnya ada roastery atau lu sebagai roastery terus ketemu kedai atau konsumen yang maksa gitu kan, terus pada akhirnya kayak nggak bisa terima gitu, jadi akhirnya produk lu kayak gini, gue nggak bisa ngelatih jadinya gitu kan, bilang segala macam. Bener. Atau misalnya kok jadi begah gini. Tapi ini yang susahnya Pak. Begitu gue 2013-2015, gue sempat berhenti buat supply. Gue main lagi tahun ini, tahun kemarin Pak deh. Iya 2021. Itu sulit Pak kayak gitu. Karena ternyata banyak roastery yang memang pertama ada yang ready. Oke. Terus Ready maksudnya tuh dia memang sudah roasting gitu sehingga dia ready. Ya jadi dia ready. Ada yang gitu. Kedua, ada yang memang sistemnya tuh kayak lu nggak stok green bean Pak. Oke. Jadi begitu dia pesen, dia baru iyain. beli. Ketika 3 hari dia baru dapat Green bean, dia roasting langsung dikirim tuh. Oh. Lebih kayak gitu. Jadi dia tempo itu menghitung green bean juga sebenarnya. Iya. Menghitung resting. Bener. Jadi kalau itu gue bilang ya roastery-nya nggak punya buffer stock sih, dia juga nggak punya. Dan itu kejadian Pak. Dan ini yang jadi sulit gue. Jadi kayak 2021 ada beberapa kedai yang gue relain juga sih, nggak gue supply karena dia nggak mau ngikutin pola gue gitu ya. Dan mereka benar-benar bisa memilih saat ini karena banyak yang kayak gitu. Iya. Jadi gue bingung juga. Aduh, gue bilang gimana ya? Tapi ya udahlah, memang apa? Kalau gue pikir mungkin rezekinya nggak ke situ ya udahlah, bilang yang lain aja lah, bilang yang mau aja jadinya. Tapi kalau misalnya dulu kan sempat pernah ada tren apa Pak? Kayak catering kopi itu. Artinya lo apa ya? Lebih kayak langganan atau gimana sih gitu bahwa lo dapat kepastian jaminan periodik subscribe kali ya. Oh iya langganan kopi. Misalnya 2 minggu sekali, 2 minggu kekencangan kali ya. Ya pokoknya misalnya 2 minggu sekali lo berapapun stok sisa lo akan dikirim per 2 minggu misalnya gitu kan. Kan kayaknya ada kayak gitu kan. Kan ikut juga itu. Hah? Lu ikut juga nggak sih? Ya gua kan tapi homebrewer jatuhnya. Oh, yang buat kedai. Iya buat kedai. Gue lupa sih. Oh itu Kayaknya dari Jogja ya, sempat Space kalau nggak salah. Space kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Atau kalau lu walaupun itu lebih tetap beli biasa ya, pelanggan biasa gitu maksudnya, bukan Pelanggan berarti biasa.
Oh, lu sebulan sekali gue kasih nggak kayak gitu modelnya? Enggak. Dulu juga nggak kayak gitu. Tapi rata-rata waktu gue 2013-2015 tuh hampir semua rata, Pak. Rata maksudnya polanya. Polanya sama. Jadi pasti dia kebutuhannya 8 kilo, si B Tiap pasti tanggal sekian. 5. Jadi gue Gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya 8 kilo aja tiap bulan. Iya, tiap bulan 8 kilo aja gitu. Rame sepi segitu juga, gue bingung. Makanya kadang-kadang perasaan gue sepi ya, 8 kilo. Konsistensi berarti dia. Iya bener, jadi kayak dia kayaknya ada di hari tertentu yang rame, memang yang lainnya sepi, dibayar hari lain kayak gitu. Mungkin. Jadi gue punya satu yang udah tutup. Dia konsisten tuh Pak, 8 kilo udah pasti tuh Pak. Mau sepi, mau rame 8 kilo. Gue bingung juga, wah, hebat banget sih gue. Itu yang benar-benar tadi konsepnya dibagi rata tuh kayak gitu. Iya tuh, Pak. kayaknya sih gitu. Nggak pernah misalnya, oh 5 kilo aja bang misalnya sekarang. Nggak ada, gitu nggak kan. pernah. Terus besoknya nanti minta 12 misalnya kayak gitu ya. Ada, dia pasti 8 kilo terus. Gue pasti ngirim tuh 8 kilo, 8 kilo. Tuh nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Paling ya nggak juga sih, jadwalnya tuh selalu sama Pak. Di tanggal sekian dia pasti Tanggal-tanggalnya sama ya. Udah gue ini. Tapi memang kalau yang udah langganan begitu, yang udah sering ngambil, memang gue pasti mempersiapkan. Oh iya. Karena dia ngambilnya per bulan kan. Artinya kan lo udah tahu juga, ya semacam memang pelanggan lah gitu Iya. kan. Bukan Jadi gue udah tiba-tiba tahu. cari. Akhir bulan gue udah tahu berapa batch yang bakal gue kerjain gitu kan. Nah ini. Jadi dia ready, pas gitu, waktunya pas. Ya, ya. Kalau itu sebenarnya lebih ketakar. Yang susah kan kalau tiba-tiba orang cari. Iya, yang itu tuh gue sebel sebenarnya. Sebel karena apa ya? Bab ngomong ya, gue kayak ngerasa digampangin gitu loh maksud gue tuh. Apalagi kalau misalnya dianggap kerjaan lo gitu doang ya. Iya, Roasting tuh bener. gitu. Cuma gitu doang, tinggal dipang. Ya nggak gitu juga Nggak maksud gitu. gue tuh. Maksud gue tuh kayak kalau gue bilang sih ada orang yang apa? Ini di banyak ya. Kedai kopi tuh sekarang banyak. Iya, Termasuk banyak yang banget. restoran punya kopi Iya. juga. Heeh. Tapi gue mau bilang gue tuh masih pengen dapat kopi yang enak gitu loh. Oh iya. Gue tuh bukan tipikal yang penting ada juga gitu loh. Ya mungkin di satu momen iya kali ya. Cuma kita tetap pengen kopi itu tetap serius gitu loh maksud gue. Iya. Heeh. Tuh, itu yang akhirnya apa ya? Gue bingung juga gitu. Kemarin gue juga ke Prabu, gue jalan, gue minum, gue bilang begini rasanya gue gitu. Kalau gue bilang sih itu masih sepet deh, belum Oke, testing. Makanya dibilang, iya kak, ini kalau misalnya memang udah dibuka dan dia nggak pakai one valve Pak, itu packagingnya dari Palembang ke Prabu. Sekilo? Per kilo. Per kilo? Gue bilang, gokil juga gue bilang. Roastingan Palembang pula tuh? Hah? Roastingan dari Palembang pula? Iya dari Palembang juga. Gue bilang, begini bilang, iya bang. Gue bilang. Biasanya nih 3-4 hari baru enak dia bilang gitu. Ya nggak gitu Ya, juga iya. maksud gue. Ya lu tahu. Jadi masalah gini Pak, ya kalau misalnya lo nggak resting ya, atau tidak memenuhi untuk siap jual lah ibaratnya Iya. gitu ya. Sehari lo habis sekilo Pak, itu baru lo buka. Lu ngordernya cuma sekilo misal katakan. Besok lu ngorder lagi 1 kilo. Iya. Itu kan lama-lama lu nggak pernah resting akhirnya. Nah, iya. Dalam 1 kilo udah habis duluan. Lu nungguin 3 hari, nggak kelar lah maksudnya gitu. Jadi makanya dia bilang, ya tunggu 3 hari baru oke lah dia bilang gitu. Ya, gue bilang, lu tempat lu rame begini, bisa lu nunggu 3 hari. Kayaknya 2 hari selesai deh bikin sekilo bilang gitu. Makanya gitu, karena ini apa ya, gue ngerasa bahwa sekarang ya ada sebagian orang yang butuh tempat nongkrong gitu. Tapi maksud gue tuh sebagian orang juga masih butuh kopi-kopi yang enak gitu. Masih butuh minum kopi yang layak Ya. gitu. Maksudnya. Ya, itu satu. Yang kedua, terlepas dari itu kan apa ya? Kalau lu tahu gitu loh. Ini kan sebuah statement juga kan. Kalau lu tahu bahwa dia akan enak itu kalau nunggu 3 hari, 4 hari, ya kenapa lu keluarin sekarang gitu loh? Kenapa nggak misalnya lu sehari sekilo, ya berarti lu paling nggak 5 kilo dong. Iya. Bener. Iya Jadi kan? setelah lu habis buka 3, bukaan lu harus ketiga, order lagi. dan begitu ini sudah peak nih gitu kan, lu keluarin kayak gitu kan cara gitu. Bener, kurang lebih kayak gitu. Apa sih kalau gue tuh zaman dulu bikin apa?
kebutuhan manpower tuh gue pakai diagram batang gitu pak. Oh iya. Saling bersentuhan apa enggak kan gitu maksudnya. Jangan juga kayak gini pak. Iya kan harus begini maksud gue tuh. Iya, ada harusnya dia ketemu kan gitu. Bener. Kurang lebih kan gitu namanya Bener. overstock kan. Iya. Kalau udah bersinggungan jauh kan berarti lu harus butuh manpower gitu. Gue kalau bikin itu Terus gini aja nggak boleh. iya makanya. Kalau ada apa-apa. Mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi itu cerita menarik sih. Maksud gue, kalau kita tetap butuh kopi yang enak tuh, gue baru-baru ini dapat cerita juga dari bini gue. Bini gue kan kantor baru ya. Iya. Jadi dia tiba-tiba kemarin sore pesan kopi tempat gue. Padahal di deket tempat dia ada satu. Jadi satu rombongan kantor, dia ini apa? Udah pesan kopi yuk, pesan kopi. Ayo. Mana nih? Udah yang deket aja. Oh yang deket ya? Gue nggak jadi lah. Nah, Kenapa? Semua pada nolak semua pak. Cari yang lain lah ulang gitu. Apa lah gitu. Nggak mau pusing apa kenangan aja lah ulang gitu. Wah kayaknya kejauhan nih pak. Gue lah akhirnya ke tempat gue. Nah kopi baik aja lah ulang gitu. Gue pesen di tempat gue bingung. Alasan mereka apa? Nggak mau itu. Nggak enak pak. Nggak enak. Bener. Itu nanti kita bahas pak. Masalah enak itu. Ya kurang lah ya. Aduh gue nggak maksudnya disensor. Nggak apa-apa. Nggak maksudnya masalah enak itu enak dibahas ya. Iya enak sih dibahas itu. Kan gue bingung ya. Gue nerima orderan tuh gue bingung. Bini gue tuh WA lah. Order aja lah dia bilang gitu. Lah, nah ada di situ gue bilang. Iya. Ya nanti aja lah cerita dia bilang. Jadi akhirnya gue buatin, gue kirim ke sana. Ya, pas malam cerita tuh gue. Dia ngomong gitu. Begitu nyebut nama mau mesen di situ, dia bilang, aduh, aku nggak jadi lagi jalan. Langsung batal semua. Oh, batal kan bingung. Ya udah, akhirnya ya itu. Maksud gue tuh pada akhirnya Tetap ada orang yang mencari. tetap ada pak. Ternyata makanya gue bilang ternyata orang tuh nggak semuanya butuh tempat nongkrong gitu. Tempat nongkrong tok gitu. Pada akhirnya ada variabel rasa yang juga diperhitungkan. Iya benar. Gue mau nongkrong, tapi gue pengen produk yang enak gitu loh. Entah itu kopi atau non kopi. Nggak sekedar nongkrongnya aja. Gitu. Bener. Terus kedua, kalaupun kita nggak ngomong nongkrong pun, kalau kita beli take away, kita memang benar-benar memilih untuk itu. Oh iya. Sedangkan gini ya, kalau kita ngomongin masa depan bisnis kita ada di online gitu, artinya semua orang kan ngopi di rumah gitu. Semua orang akan ngopi di rumah artinya lu tuh benar-benar nggak bisa ngomongin tempat lu bagus apa enggak. Kita kan udah ngomongin rasa artinya. Oh iya. Ini jelas kan? Jelas. Ini benar-benar. Dan itu benar-benar switch-nya itu bakal kencang banget kalau menurut gue, Pak. Artinya kalau itu switch-nya bakal cepet, Pak, untuk orang yang pesan online. Begitu dia coba, nggak asik nih, coret gitu kan. Bener. Lagi. Karena dia nggak punya alternatif. Mungkin rasanya kurang oke, tapi tempatnya oke, dia nongkrong masih ada toleransi. Tapi kalau sekarang pesan online, wah gila. Wah ini nggak enak nih, gua nggak mau deh, blacklist. Bisa aja kan gitu. Bisa banget. Jadi gue lucu juga. Tadinya gue mikir, gue tuh nggak kepikiran lupa yang gitu tuh awalnya gitu. Karena gue pikir cuma orang-orang kayak lu doang tuh yang misalnya si mikirin, gue tuh pengen yang rasanya juga gitu. Kalau udah kepalang duduk di situ ya udahlah gitu. Tapi pas bini gue itu satu kantor tuh kita denger namanya, waduh, nggak jadi lah lagi. Oh ternyata ada juga gitu. Iya, ini ngomong pasar. Orang lain kan, temen bini lo kan udah tanya kan. Iya. Oke. Lu kalau pesen situ, gue nggak jadi aja lah bilang gitu. Ada bingung. Ada yang, ada beberapa yang menjawab lah ya. Wah nggak enak kopinya, aneh lah apa segala macam. Nah yang kalau kita balik lagi sebenarnya faktor nggak enak itu kan ada beberapa hal. Salah satunya memang barang itu memang belum siap aja. Bener. Atau sudah lewat masanya. Bener. Yang lucu ada satu pak. Temen bini gue tuh bilang bahwa nggak enak kopinya sepet. Sepet. Okay. Itu kan ada indikasi bahwa lo mungkin aja beli roast bean yang ready atau baru di roasting, terus lo siapin buat di kedai gitu. Iya. Kan ada arahan juga ke situ. Jadi ini yang lucu jadi. Makanya gue bilang ada beberapa banyak
teman-teman yang bikin coffee shop, cuma sayangnya mereka nggak punya. Jadi ikutan tren aja gitu. Iya. Nggak benar-benar paham bahwa harus ngapain dan gimana gitu loh. Tapi sebenarnya itu kan basic dasarnya masalah buffer stock tuh bukan soal lu ngerti kopi apa enggak kan, Pak? Iya, secara manajemen sebenarnya. Secara manajemen. Oh, itu nggak ngerti kopinya. Agak berat juga. Iya, makanya duit punya tapi. Makanya wahai kalian adalah orang-orang yang beruntung di Iya, tengah sebenarnya pandemi ini. ada privilege gitu Iya, kan, bener. lu bisa buka usaha. Bener, di tengah pandemi itu yang punya duit tuh itu luar biasa. Pak. Iya, Itu lu bisa kelebihan buka yang tempat yang bagus gitu kan. tapi Ya. nggak bisa apa. Padahal sebelum gua kenal kopi aja gua tuh ngerasa kadang kenapa suatu tempat itu jusnya enak nggak enak ya mungkin karena buahnya kelamaan di Iya, kulkas bener. bisa juga kan sebenarnya. Itu ya masalah stok juga. Ya pertama itu pemilihan stok Pak. Terus kedua sebenarnya kalau kita ngomongin kalau jus ya, kalau gue bilang kita kayak ini aja sebenarnya pemilihan jus yang harus keluar Pak. Oh iya. Kayak gue pertama kali ke Tanah Merah nih tahun 2014 ya. Jual jus. Jual jus Pak. Oh jual jus tanah merah. Jual jus. Dia apa sih? Cold press. Ya yang mesin yang masa cucet apa sih bahasanya? Yang melumat bukan memecah gitu. Oh, oke. Yang lagi in sekarang lah ya, yang jus sekarang sehat yang- gitu. iya. 2014 dia tuh jualan itu. Oke. Tapi menariknya dia tuh pilih jus yang kira-kira nggak mudah busuk, Pak. Jus wortel deh, Pak. Kan lebih tahan lama. Iya. Lebih tahan lama, Bu. Sayuran itu lebih tahan lama. Iya. Ketimbang dia ngasih orange juice atau apa. Iya. Gue lupa. Carrot sama apa satu lagi ya? Pokoknya buah-buahan yang keras gitu lah. Iya. Yang tahannya panjang, lebih lebih panjang Tuh. usianya. Pinter juga ini. Habis itu nggak ada musim. Kedua, lu bisa beli nggak begitu banyak gitu. Nggak nanggung, lu kan nggak Iya. harus beli 1 kilo. Beli 2 batang aja ditimbang kan kalau wortel. Iya, benar, bisa. Dan dia punya kitchen pada saat itu. Kalau Tanah Merah punya kitchen, jadi pasti belanja ke atas. Nggak laku naik ke Makanya atas. gue tuh pernah, kalau nggak salah pernah dibilangin tuh gitu. Sales itu bukan cuma soal lu bisa jual yang favoritnya paling mahal, tapi gimana lu bisa tahu atau lu bisa ngeluarin produk yang make barang yang bakal ini, ibaratnya lu bisa ngabisin stok gitu loh. Iya, benar-benar. Ya itu Ini makanya. kan, wah ini udah, ini nih maksudnya udah mau lewat masaknya nih kan, peaknya gitu kan, ya harus keluarin cepet-cepet gitu kan, ya mungkin lo tawarin Diskon gitu atau kan, mbak, atau beli apa gratis itu misalnya. atau misalnya begitu orang nanya, oh yang ini nih gitu kan, ya, padahal mungkin harga nggak palingnya mahal. Biasanya kan kalau lo ke sebuah tempat makan misalnya, mana favoritnya, biasanya itu kan termasuk dasar yang paling mahal gitu. Bener. Tapi ini nggak pernah keluar mungkin stok ini. Iya sih bener. itu yang syarat pertama Pak. Syarat kedua itu tadi gue bilang, lu harus memilih bahan yang bener-bener kira-kira lu tetap memenuhi kebutuhan, stok lu nggak pernah kosong, tapi itu bisa tahan lama. Tahan lama, gitu. bener. Itu apa next level keilmuan lu dalam memanage sebuah barang untuk bikin resep gitu. Iya. Pemilihan supplier itu penting juga. Pemilihan supplier penting juga. Berarti kalau misalnya lo udah ngerasa cocok di sebuah produk misalnya lo supplier, tapi keberlangsungan apa ya, continuity-nya, kesinambungannya itu susah dapat jaminan. Nah itu berat itu. Sustainability ya lah. Sistemnya nggak ini tuh. Nggak konsisten ya. Kadang ada, seringnya nggak ada gitu. Iya. Gue Itu berat juga tuh. pernah kerja di restoran Pak. Jadi pas gue kerja di restoran tuh, supplier sayur gue tuh tulisannya, gue namanya siapa? Gue lupa ya. Anggap aja Budi lah. Budi di notanya tuh Pak. Budi supplier alpukat. Dia tulis gitu Pak. Oh gitu. Kalau minta alpukat banyak kan kosong ya Pak. Lah, tapi dia nyuplai sayur. Gue bilang, lu gimana sih Pak? Bilang, lu ini jargonnya tuh supplier alpukat di situ tuh bilang. Sekarang gue butuh bilang gitu. Karena di restoran itu ada jual apa? Gue lupa ya alpukat itu. Banyak ada apa? Buat makanan juga sebenarnya pakai. Gue kan ada makanan western juga tuh. Nah, pakai si alpukat itu tadi dan juga jus alpukat ya. Gue bilang, lu ganti aja deh bilang.
Lu supplier sayur aja udah selesai gitu. Nggak usah lu terus supplier alpukat. Karena memang alpukat itu termasuk yang nggak sustain juga di Palembang pada saat itu, tahun 2000. Iya. Kan jarang-jarang ada. Kalau sekarang kayaknya lu tiap hari bisa ketemu. Relatif lebih muda ya. ada. Kalau ngomong adanya, Iya. lebih banyak adanya gitu. Iya, kalau zaman dulu tuh kayaknya susah, Iya, juga tuh. Susah Pak. Termasuk susah. Lu harus ke Ranau atau harus ke Linggau gitu tuh buat nyari. Ya, itu aja pokat tuh musiman kan ya? Pokat. Iya. Termasuk mau bawa musiman kan? Termasuk punya apa? Rentan waktu lah. Datang waktu. Ya emang nggak selalu ada. Ya lo jualan yang lain juga lah gitu. Iya. Tapi itu lucu sih. Salah satu yang memang apa? Yang harus dipahami itu tadi. Gue berharap bahwa kayaknya lu selain kalau ketika lu udah mulai berbisnis memang ilmu-ilmu yang sekelas manajemen atau apa segala macam. Ya mungkin itu kalau misalnya itu ada obrolan yang menarik tuh pernah kita bahas. Mungkin bakal kita bahas ulang tuh soal next levelnya. Misalnya lu seorang yang suka ngulik atau katakanlah lu barista atau home brewer, lu mau bikin kedai kopi. Mungkin secara keilmuan kopi lu paham. Iya. Nah, tapi running sebuah kedai itu kan nggak cuman soal gimana lu bikin produk, Iya, kan, nggak gitu. sekedar lu bisa bikin kopi enak. Kopi enak. Iya. Nah, tapi di belakangnya itu banyak ilmunya. Mungkin itu yang bikin beberapa tempat produknya so-so lah ya gitu kan. Iya. Bisa diterima, mungkin nggak yang enak banget tapi ya lu bisa minum tapi Forgiving lah ya. tapi cukup rame atau cukup panjang usianya ya. Karena dia bisa itu memelihara konsumennya dengan itu tadi, menjaga produknya. Iya bener. Karena gue bilang kalau lu udah bisa bikin kopi enak, tapi secara manajemen lu nggak bisa, itu kan bisa jadinya kopinya jadi nggak enak. Kayak misalnya akhirnya lu nggak bisa buffer stock beans, Iya. akhirnya lu mengambil beans yang ready. Pilihannya lu pilih yang ready atau lu nggak jualan sama sekali. Iya. Ya, dua-duanya menimbulkan kekecewaan. Kecewaan. Kedua ya jelas kalau lu melakukan nekat, maksud itu hal nekat maksudnya. Pakai beans yang belum resting misalnya. Iya. Itu lu bisa lari juga bahkan gitu kurang lebih. Apalagi kalau misalnya memang konsumen lu nggak dapet nggak dapet informasi. Lu tadi oke lah dapet informasi. Ya walaupun juga tetap jadi pertanyaan gitu kan. Iya. Ngapain itu? Tapi seandainya lu nggak dapet informasi itu lu akan langsung jelas mengucap, wah ini produknya nggak asik nih, nggak enak, selesai gitu. Tapi gue bener loh, gue tuh menjaga yang di Linggau tuh gitu. Dia sempat marah pas awal-awal itu. Jangan lah, gue butuh, dia bilang gitu. Ya udah lu nggak apa-apa, cari yang lain nggak apa-apa. Tapi gue nggak bisa loh. Gitu. Tapi gue ngomong baik-baik ya. Gue kalau jadi vendor lebih baik. butuh Pak. Ya iya. Gue nggak bilang kalau nggak bisa, kalau nggak mau ya udah, gue bilang gitu. Berarti bukan rezeki gue. Gitu. Tapi akhirnya gue lama juga sama dia, hampir 1 tahunan lah, 1 tahunan di Linggau. Akhirnya gue mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, gue stop. Ternyata dengan adanya kamera merekam agak mengerem. Iya bener. Ada yang menemui nggak jadi. Gue agak susah. Ternyata ngaruh, Pak. Bener. Gue aja ya, podcast aja gue udah ngerem-ngerem sekarang. Gue ketemu kamera. Ini beberapa tadi tuh, nggak jadi. Kayaknya agak kurang luas ya. Iya. Tapi nanti kita coba. Kita coba lagi lah. Mungkin lebih apa ya? Ya awal lah, ini awal. Nanti kalau 2-3 biasanya Kita terbiasa. memang kurang terbiasa ya. Jadi sorotan. Kalau 2-3, lu kelihatan banget kalau kita lagi ngejekin tuh kok ekspresi mimik muka. Itu, Pak. Itu yang gak enak. Itu yang Jadi nggak kayak, enak. aduh, sungguh-sungguh ya ternyata. Kalau di podcast kan Ya, udah gitu keluar aja. intonasi kan bisa di ini kan, bisa di apa? Bisa dimainin. Bisa lah, dimainin. gitu. Tapi ekspresi udah jelas nih Ekspresi nggak keluar. bisa. Bener. Nah, kalau ini agak berat nih. Kalau ini agak berat. Intonasi ditahan, ekspresi ditahan. Tapi udah nggak apa-apa. Oke, inilah video 2022. 2022. Ini gue Udah mau lah ya. resolusi lu nggak mau. Ya udah lu harus tutup kok. Nggak, ini itu emang tujuan kita 2022. Nextnya bicara kopi adalah masuk ke YouTube. Oke, saya Rigo Jo. Saya Ahmad Fajar. Inilah bicara kopi. Selamat mendengarkan, selamat menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.